kita Natalan lagi ya. Minggu lalu sudah Natalan. Sekarang kita membahas lanjutannya. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini teks Natal jelas ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, kita melihat dalam cerita Natal ini yang persis terjadi, boleh dikatakan setelah kelahiran Kristus, ada pemberitaan Injil kepada para gembala. Saudara, jangan campur baurkan dua kelompok yang seringkali diceritakan dalam Natal ya. Yang pertama kelompoknya adalah para gembala ini, dan yang kedua adalah orang-orang Majus yang diceritakan di dalam Matius pasal 2. Kedua kelompok ini tidak pernah ketemu sebetulnya. Tapi kalau orang buat drama Natal, semua gembruduk ketemu dalam kandang. Saudara, itu jelas omong kosong ya. Karena ini kelompok yang pertama kali datang. Ini yang pertama kali mendengar Injil. Dan mereka datang pada waktu Yesusnya masih di dalam palungan. Ya, palungan itu bisa kandang, bisa gua, tapi pokoknya tempat hewan. Tapi waktu orang Majus datang, baca sendiri Matius pasal 2, mereka sudah tidak ada di dalam tempat hewan, tapi disebutkan sebuah rumah. Jadi jelas bahwa gembala-gembala ini dan orang Majus di dalam Matius pasal 2 tidak pernah ketemu. Ya, ini sesuatu yang harus diwaspadai kalau buat drama Natal. Kita buat drama ya memang drama, namanya drama, tapi tetap harus Alkitabiah, jangan nyimpang, tidak karu-karuan. Saudara, sekarang kita lihat pemberitaan Injil kepada para gembala. Pertama saudara, hal yang akan saya bahas adalah kelahiran atau kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sama sekali tidak ada gunanya, sia-sia seandainya tidak ada orang yang tahu. Karena itu saudara, maka Allah mengutus malaikat untuk memberitakan hal itu kepada para gembala. Tapi saudara, sekarang pertanyaannya ya, mengapa malaikat itu diutus untuk memberitakan kelahiran Kristus hanya kepada beberapa gembala? Mengapa tidak kepada seluruh dunia? Karena saudara, Allah menghendaki manusia dan bukan malaikat sebagai pemberita Injil. Pertama-tama, oke, malaikat. Setelah itu, manusia yang menyampaikan dari satu orang ke orang lain. Memang sampai sekarang pun saudara, kalau Tuhan mau, dia bisa memberitakan Injil secara mujizat ya. Pakai malaikat pun bisa. Yesus menampakkan diri seperti Rasul Paulus itu waktu belum bertobat, lihat cahaya, itu bisa. Tapi saudara, itu jarang sekali peristiwa semacam demikian terjadi. Secara umum, Allah menghendaki Injil diberitakan oleh manusia. Orang yang sudah mendengar Injil, sudah menerima, menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain lagi, dan sebagainya. Perhatikan bahwa dalam ayat 10 ada kata-kata,
aku memberitakan kepadamu, jadi aku ini malaikat ya, memberitakan kepadamu para gembala kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saudara, sekalipun Injil pertama kali diberitakan kepada mereka, tapi Injil bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa ini mungkin Yahudi. Pada saat itu mungkin diberitakan hanya untuk Yahudi, tapi setelah itu jelas tidak hanya untuk Yahudi. Memang selama masa pelayanan Yesus boleh dikatakan dibatasi hanya untuk Yahudi. Ya, dia ngutus murid-muridnya pun jangan menyimpang ke bangsa lain, bahkan Samaria pun jangan. Sekalipun Yesusnya pernah menginjili orang Samaria, pernah juga menginjili orang-orang yang non-Yahudi, tapi itu jarang. Secara umum dibatasi untuk Yahudi. Tapi saudara, pada waktu Yesus mau naik ke surga, amanat agungnya, dia mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi saudara, jelas bahwa Injil itu bukan hanya untuk segolongan saja, bukan hanya untuk Yahudi tok, tapi untuk seluruh dunia. Kita perlu bersyukur ya, dalam perjanjian lama memang Yahudi bangsa pilihan, tapi dalam perjanjian baru saya tidak percaya lagi bahwa Yahudi itu masih tetap bangsa pilihan. Dalam persoalan ini pro kontra dalam dunia Kristen ya. Biasanya orang-orang yang kalangan karismatik, bahkan sebagian Protestan saya kira, menganggap sampai sekarang pun Yahudi masih bangsa pilihan. Itu salah saudara. Yahudi bangsa pilihan itu dalam perjanjian lama, itu suatu tipe ya, suatu bayangan dari apa yang akan datang. Dan apa yang akan datang sudah datang. Sekarang bangsa pilihannya mana? Bangsa pilihannya gereja. Jadi saudara, kalau bayangan ini ada, lalu aslinya datang, bayangannya minggir. Itu selalu rumus dari tipe saudara ya. Misalnya dulu dalam perjanjian lama, orang berdosa sembelih domba. Domba ini tipe dari Kristus yang disalibkan. Waktu aslinya datang, Yesus sudah disalibkan. Sekarang tidak ada lagi saudara orang dosa lalu sembelih domba. Kalau saudara sekarang dosa sembelih domba, saudara menghina penebusan Kristus. Pada waktu bayangannya tok yang ada, oke, itu berlaku. Aslinya datang, bayangannya harus minggir. Imam juga. Zaman PL ada imam. Imam itu tipe dari Kristus, pengantara. Waktu aslinya datang, imam minggir. Makanya zaman sekarang saudara, kalau gereja punya imam, itu gereja nggak ngerti kitab suci saudara. Dan Katolik punya imam, ya. Makanya kalau ngaku dosa kepada pastor gitu ya. Dan pastor itu dalam bahasa Inggris disebut priest. Priest itu artinya imam. Jadi bedakan pastor dengan kata bahasa Inggris pastor. Kalau pastor bahasa Inggris itu pendeta, gembala, ya, Kristen biasanya. Tapi kalau pastornya Katolik, bahasa Inggrisnya priest, dan itu adalah imam. Juga gereja Ortodoks Syria seperti Bambang Nursena, lalu semua Ortodoks Yunani, Ortodoks Mesir, dan sebagainya, itu semua punya imam. Dan itu menunjukkan mereka tidak ngerti Alkitab saudara. Aslinya sudah datang. Yesus itu imam besar satu-satunya pengantara. Kita tidak ada lagi pengantara manusia manapun, hanya Yesus. Karena itu juga kita berdoa dalam nama Yesus. Dia pengantara kita. Jadi saudara ngaku dosa, jangan sama saya tak pisui saya. Ya, dosa bareng malihat saya pisui memang dosa ya. Jadi saudara ngaku dosa kepada Tuhan, tidak kepada orang. Kalau saudara cuma mau sharing itu boleh, tapi betul-betul melakukan pengakuan dosa tidak kepada orang. Ya kalau saudara bersalah pada seorang, saya minta maaf pada dia itu bisa. Itu lain dengan mengaku dosa. Tapi pada waktu saudara bersalah pada seorang, saudara berdosa pada Tuhan, yang itu ngaku dosa kepada dia, Kristus pengantaranya, bukan pendeta atau pastor atau siapapun. Jadi saudara, Israel sekarang kembali ya, tipe dari gereja. Gereja datang, Israelnya minggir, bukan lagi bangsa pilihan. Ya, gereja itulah yang bangsa pilihan. Jadi saudara, Injil itu pertama kali diberitakan kepada mereka, tapi bukan untuk mereka saja, untuk Israel. Dan lalu setelah Yesus naik ke surga, diperintahkan untuk diberitakan ke seluruh dunia. Saudara,
Apakah saudara dengan setia melakukan tugas pemberitaan Injil yang Yesus berikan kepada saudara? Ini tugas kita semua sebagai orang Kristen. Jangan bilang cuma pendeta, penginjil, dan sebagainya yang harus nginjil. Tidak. Kalau saudara orang Kristen sejati, sudah dapatkan keselamatan, harus ceritakan kepada orang-orang lain. Saudara jangan takut orangnya nolak, orangnya ngamuk. Ngamuk nolak urusan mereka. Urusan saudara memberitakan. Ditolak 1000 kali, beritakan terus. Tugas saudara bukan mempertobatkan ya. Pertobatan itu pekerjaannya Tuhan. Tugas saudara menyampaikan Injil. Pokoknya sudah disampaikan, saudara sudah berhasil. Kalau dia tidak bertobat, itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi saudara jangan mikiri hasilnya bagaimana. Tentu kita kepingin orangnya bertobat, dan kita berdoa untuk itu. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya sudah biar no. Saya bolak-balik debat dengan Islam, debat terbuka, dan 6 kali kan ya. Dan orang sering tanya, ada yang bertobat? Gak ada. Setahu saya belum pernah tahu satu pun hasil dari perdebatan 6 kali debat terbuka dengan Islam. Tapi kalau saya diundang debat lagi, saya jalani. Karena saya tahu tugas saya nginjil. Tobat atau tidak tobat, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tugas saya beritakan Injil. Jadi saudara, apapun yang terjadi, berhasil tidak berhasil, saya gak urusan. Tugas saya memberitakan Injil. Dan saya ingin saudara juga bersikap sama. Mari kita memberitakan Injil. Itu tugas kita. Tobat tidak tobat, serahkan kepada Tuhan. Poin kedua, pada zaman itu saudara, gembala itu adalah orang rendahan atau orang hina. Ini terlihat dari suatu fakta yang merupakan hukum pada zaman itu saudara, bahwa gembala itu tidak diizinkan untuk memberikan kesaksian dalam pengadilan. Jadi misalnya si A melihat si B mencuri, lalu dia laporkan ke polisi atau apapun gitu ya. Lalu saksinya siapa? Gembala. Tidak boleh. Gembala itu begitu rendah, jadi saksi di pengadilan tidak diizinkan. Tapi saudara, kepada mereka yang dianggap rendah oleh masyarakat, inilah berita Injil diberitakan untuk pertama kalinya. Itu luar biasanya Tuhan ya. Kalau kita manusia ini biasanya kita mandang orangnya soge diinjili dhisik ya, yang punya pangkat, wah kita pandang dengan mata mencicil. Kalau bisa dekat dengan yang kaya, kecipratan duitnya, dekat dengan yang punya pangkat, bisa minta tolong kalau ada perlu dan sebagainya. Tuhan tidak gubris hal-hal seperti itu. Kelompok pertama yang diinjili adalah kelompok yang paling rendah, gembala, yang oleh masyarakat sangat direndahkan. Saudara, mengapa Tuhan memberitakan Injil kepada orang-orang yang paling direndahkan pada zaman itu dan di tempat itu? Karena Allah mau memakai orang-orang yang rendah atau bodoh sebagai alatnya untuk menghancurkan kesombongan dunia. Dunia ini kalau orang pintar, wah sombong. Orang kaya seringkali sombong. Orang punya pangkat seringkali sombong dan sebagainya. Saya tidak bilang semuanya. Tentu tidak semua orang pintar sombong. Tidak semua orang kaya sombong. Tidak semua orang pangkat itu sombong. Tapi banyak. Dan Tuhan justru pakai yang rendah untuk menghancurkan kesombongan dari dunia. Mari kita lihat 2 ayat ini ya. 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dan ayat selanjutnya 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Dia bisa saja cari orang-orang yang pintar, yang ahli filsafat gitu ya, Injil mereka, wah dengan kepandaian mereka, pintar bicara, pintar debat dan sebagainya, wah Injilnya pasti hebat. Tapi saudara, Paulus bilang dia tidak mau, Allahnya tidak mau ya, bahwa
kita tuh bergantung pada hikmat manusia, tapi bergantung pada kekuatan Allah. Gembala-gembala orang rendahan, orang bodoh, orang hina, tapi mereka diinjili pertama kali, lalu mereka memberitakan Injil dan bisa mempertobatkan biarpun mereka bodoh, menunjukkan bahwa pertobatan itu memang betul-betul dari Allah, bukan tergantung yang nginjil pintar atau bodoh atau bagaimanapun. Saya tidak menentang orang pintar nginjil ya. Orang pintar nginjil, pintarnya bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi orang bodoh pun bisa nginjil. Dan Tuhan bisa pakai, bahkan lebih hebat. Tidak butuh orang bergelar, tidak butuh kaisar. Kalau misalnya dia mau cepat ya, pertama-tama malaikat itu enggak kok datang pada gembala, datang pada kaisar Roma gitu loh ya. Kalau kaisar Roma bertobat saat itu, sudah seluruh kekaisaran dari Kristen. Kenapa jadi kepada gembala yang tidak ada pengaruh apa-apa? Tuhan tidak mau pakai kekuasaan manusia, hikmat manusia, tidak. Kita mesti bergantung pada kekuatan dari Allah. Saudara, ini mengajar kita dua hal ya. Pertama saudara, jangan hanya mau belajar dari orang yang pintar secara duniawi atau secara jasmani, secara sekuler, atau orang yang secara jasmani, duniawi atau sekuler kelihatannya hebat atau mentereng. Tuhan bisa memakai orang yang secara duniawi, jasmani atau sekuler adalah orang bodoh yang tidak berpendidikan untuk mengajar saudara. Dan saudara harus cukup punya kerendahan hati untuk mau diajar oleh orang seperti itu. Mau enggak kira-kira? Saya kira dalam Alkitab ada satu contoh yang luar biasa ya. Apolos itu lulusan sekolah teologi ya. Wah, menguasai perjanjian lama, pintar debat, pintar khotbah, hebat sekali. Tapi pada waktu Priscilla dan Aquila mendengar khotbahnya dia, Priscilla dan Aquila ini dua orang biasa, orang awam. Mereka panggil si Apolos, mereka mengajar dia. Ini lulusan sekolah teologi ya, diajar dua orang awam. Salah satunya perempuan akhirnya. Perempuan zaman itu direndahkan sekali saudara. Tapi si Apolos ini orang yang begitu rendah hati. Dia mau terima pengajaran mereka, dibetulkan teologianya oleh dua orang ini. Akhirnya Apolos menjadi alat Tuhan yang lebih hebat. Saudara, dapat guru orang bodoh, orang yang IQ-nya tidak tinggi, pendidikannya tidak tinggi, tapi kalau dia memang mengerti Injil dan firman, maukah saudara belajar dari dia? Apa saudara, aku nyari yang PhD. Oh, PhD banyak, Alex itu PhD, Didi, 2 gelar doktornya udah beli dari mana? Sekolah tidak pernah, tahu-tahu PhD dan Didi. Saya mungkin berkata, PhD yang sungguhan. Saya berikan PhD yang sungguhan. Ya, saya tidak tahu dia PhD apa ya. Yakub Susabda itu jelas doktor sungguh-sungguh. Kalau Stephen Tong kan doktornya honorer, Yakub Susabda itu doktor sungguh-sungguh. Tapi cara bagaimana dia mengajar? Saya dengan kuping saya sendiri, Kiki juga dengar, bareng dengan saya dengar ya. Orang yang tidak punya Kristus mati belum tentu masuk neraka. Itu ajarannya dia. Saya murup sudah puas, sudah ajak gegeran sama saya. Cuma tidak ada kesempatan bagi saya. Kalau dokter ngajar demikian, saya lebih baik diajar seorang anak sekolah minggu yang percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Saudara, Calvin memberikan komentar seperti ini. Karena itu, jika kita mempunyai keinginan untuk datang kepada Kristus, marilah kita tidak malu untuk mengikuti mereka yang Tuhan, untuk menekan kesombongan dunia, telah ambil dari antara kotoran binatang untuk menjadi guru-guru kita. Tuhan kadang-kadang pakai orang rendahan yang gak tahu apa-apa, ya seperti di sini, gembala, tapi nginjil, dia dipakai oleh Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan. Contoh yang lain saudara, kasus Naaman. Siapa yang mempertobatkan Naaman? Ahli filsafat.
kaisar. Budak kecil lagi, Pak, perempuan lagi ya. Dia yang memberitakan, "Nek, tuanku ini yang sakit kusta pergi ke negaraku, ada nabi di sana, waras." Nama sederhana dia. Dan Naaman pergi ke sana. Naaman disembuhkan. Naaman bertobat. Dia diyahudikan ya, memeluk agama Yahudi jadinya. Jadi saudara, kesaksian orang begitu kecil, begitu rendah, tapi tetap berhasil. Contoh yang lain lagi, dalam Yohanes pasal 4, Yesus nginjili orang yang boleh dikatakan seorang pelacur. 5 suami yang sekarang bersama kamu bukan suamimu. Waduh, ini orang apa moralnya, ada karu-karuan. Tapi saudara, dia cerita pada sekampung datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Saudara, kalau saudara orang pintar, Tuhan bisa pakai saudara. Tapi jangan pikir saudara dipakai Tuhan karena pintar. Dia tidak butuh kepintaran saudara belas. Kalau saudara bodoh, IQ rendah, pendidikan rendah, yang penting saudara menyerahkan diri kepada dia untuk dipakai. Dia mau dan bisa pakai saudara. Yang penting yang memakai saudara. Kita cuma alat. Kalau yang pakai itu tidak becus. Karena dalam perang, tentara yang gak becus, gobloknya setengah mati tidak bisa pakai. Kasih orang bom nuklir lah, dia tidak bisa ngalahkan musuhnya. Mau nggak tahu caranya meledakkan kok. Bisa-bisa meledakkan diri sendiri dia. Tapi kalau yang make itu hebat. Bruce Lee itu tokoh bela diri yang luar biasa ya, betul-betul punya keluar biasaan biarpun itu sekuler ya. Bagaimana dia menggunakan cuma 2 batang tongkat yang dihubungkan dengan rantai yang namanya nunchaku itu. Saudara cobalah senjata pakai gitu. Saya pakai senjata itu saya lebih baik tak pakai. Saya pernah nyoba, latak kena dia sesuatu setengah mati loh. Tapi di tangan dia kok kayak gitu ya. Seorang pelukis cuma kasih ono kertas sama potlot, wih jadi gambaran bagus. Saya ini paling gak becus gambar. Kayak gambar kucing jadi kayak anjing. Jadi mau gambar anjing lebih baik gambar kucing saya. Nah, saya kasih ono kanvas cat warna apapun yang paling bagus, gak bakal jadi lukisan gak. Karena yang menggunakan tidak becus. Jadi yang menggunakan dan alat lebih penting. Yang menggunakan jauh lebih penting. Allah yang menggunakan, kita cuma alat. Saudara bodoh, saudara pintar, pendidikan tinggi, pendidikan rendah, saudara mau serahkan kepada Tuhan, dia bisa pakai saudara, dia mau pakai saudara. Itu yang penting. Karena poin B, kalau saudara adalah orang yang berpendidikan rendah dan saudara orang yang bodoh, jangan gunakan itu sebagai alasan untuk tidak melayani Tuhan. Yang pintar-pintar yang melayani, siapa yang memberikan panggilan kayak begitu saudara? Jemaat Korintus 1 Korintus pasal 1 tuh, yang dipilih Tuhan justru orang-orang yang tidak pintar, yang bodoh-bodoh dipintar, yang dipilih bukan orang-orang yang pintar, untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Jadi saudara, bodoh tidak pendidikan bukan alasan untuk tidak melayani. Tuhan tetap mau dan bisa memakai saudara. Tapi tentu saja kalau saudara bodoh dan tidak punya kepintaran apa-apa, termasuk kepintaran firman, tidak ada, tentu tidak bisa bodoh dibiarkan bodoh. Murid-murid Yesus itu nelayan ya, itu bodoh semua. Tapi saudara, mereka tidak bodoh yang tinggal bodoh. Mereka belajar, rindu dengar firman dari Yesus sendiri, dan mereka menjadi pintar. Orang-orang seringkali dari kalangan Pentakosta, kalau diserang ya, kamu dulu pendeta, dulu gak sekolah teologi ya, mereka cara menghindar atau membalasnya, rasul-rasul semua goblok dan tidak sekolahan, yang penting dia jatuh kudus, mereka bisa. Di satu sisi saya percaya hal itu. Di sisi lain, kalau dikatakan mereka tidak sekolah teologi
Ya, tidak sekolah teologi secara resmi. Tapi saudara, rasul-rasul itu beda sama sekali dengan pendeta-pendeta zaman sekarang yang tidak pernah sekolah teologi. Beda langit dengan bumi. Beda apa saudara? Pertama saudara, mereka orang Yahudi. Bahasa Ibrani mereka bisa. Mereka di bawah penjajahan Roma. Bahasa Yunani menjadi bahasa sehari-hari. Mereka bisa juga bahasa Yunani. Jadi bahasa asli Alkitab, Ibrani dan Yunani, dua-dua mereka bisa. Nah, pendeta-pendeta yang zaman sekarang gak sekolahan di sini ini gak bisa dua-dua. Inggris pun gak bisa. Itu beda langit dengan bumi. Kedua, mereka orang-orang Yahudi. Dari kecil dididik Taurat habis-habisan. Yahudi ini bangsa yang religius luar biasa. Jadi saudara, mereka beda dengan anak yang diajar sekolah ikut sama sekali tidak sama. Dididik firman Tuhan habis-habisan biar betul perjanjian lama. Dan yang lain lagi saudara, mereka hidup pada zaman itu di sana. Kebudayaan dan sebagainya, tradisi, mereka tahu. Pendeta-pendeta itu di tempat sini pada zaman yang berbeda, nol pengetahuannya tentang tradisi dan kebudayaan. Dan itu padahal penting. Dan yang paling penting lagi, rasul-rasul itu ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, yang hidupnya suci, mujizat-mujizatnya luar biasa, dan terutama pengajarannya tanpa tandingan. Ini pasti lebih hebat dari sekolah teologi manapun. Pendeta-pendeta itu tidak belajar belas, tapi menyamakan diri dengan rasul-rasul yang belajar kepada Yesus. Saudara, ini lain sama sekali. Dan saudara, saya percaya Tuhan mau orang bodoh. Tapi orang bodoh itu tidak bisa membiarkan dia tetap bodoh. Dia harus belajar firman. Dia pun tidak punya gelar dalam sekuler. Pendidikan sekuler tidak ada. Belajar firman harus, tidak bisa tidak. Kalau bodohnya itu tetap kepingin bodoh terus, saya tidak percaya Tuhan mau pakai orang yang model seperti itu. Tapi bodoh yang kepingin belajar firman, Tuhan mau pakai yang seperti itu. Saudara mau katakan kan belajar firman. Di sini ada PA. PA kemarin memang Rebo itu hujan. Yang datang cuma 5. Padahal saudara saya sakit-sakit persiapan khotbah setengah mati. Yang datang cuma 5. Di mana gerangan yang lain? Saudara, belajar firman Tuhan. Gereja-gereja lain tidak ada PA. Kebanyakan gereja. Di sini ada PA, disia-siakan. Saudara, memang itu apa ya, kebiasaan ya. Orang kalau kelaparan saudara, wih, nasi garing terus tanya, wah enak nasi garing sama ikan kering, wah suka makanan gak karu-karuan. Kasih orang-orang sing kelaparan di Ethiopia dan sebagainya, royokan saudara, kacau super mie royo ada karu-karuan. Di sini super mie dibuang. Kalau kebanyakan makan, lalu makanan itu lalu menjadi tidak dihargai. Apakah itu yang menjadi yang terjadi di sini? Kebanyakan firman lalu firman tidak dihargai. Saudara, gunakan kesempatan sementara firmannya banyak. Nah, saya tahu-tahu dipanggil pulang sama Tuhan, tidak ada lagi firman. Saudara belajar sama-sama. Saya tidak bilang tidak ada hamba Tuhan yang lainnya. Cuma hamba Tuhan yang serius belajar dan mengajar itu 1 dari 1000 belum tentu ada. Sangat suka dicari. Jadi mumpung ada, gunakan kesempatan. Tuhan mau pakai orang bodoh, tapi bukan orang bodoh yang tidak mau belajar firman. Karena saudara, kita masuk dalam poin yang ketiga. Kita lihat berita Injil dari malaikat dalam ayat 10 sampai dengan 12, lalu ayat yang ke-14. Kita bahas beberapa poinnya. Poin A, ada kesukaan besar, great joy, sukacita yang besar karena kelahiran Juru Selamat. Kita baca ayat 10 dan ayat 11 ya. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini menunjukkan beberapa hal ya. Pertama, ada kesukaan besar karena kelahiran Juru Selamat. Kalau seandainya Juru Selamat itu tidak lahir, tidak ada kesukaan besar. Jadi saudara, tanpa Juru Selamat
tidak ada sukacita yang sejati. Itu hukum. Saudara bisa punya senang, ya, kalau saudara tidak punya Kristus, ya, tidak punya juru selamat, bisa senang, pesta, piknik, pergi luar negeri, belanja dan sebagainya. Tapi saudara, kesenangan semu, cuma di luar, sementara, dan bukan sukacita sejati di dalam hati. Sukacita sejati dalam hati, saya jamin dengan kepala saya sebagai taruhannya, tidak bakal bisa saudara miliki kecuali saudara punya juru selamat. Calvin berkata demikian. Kata-kata ini pertama-tama menunjukkan bahwa sebelum manusia mempunyai damai dengan Allah dan diperdamaikan dengannya melalui kasih karunia Kristus, semua sukacita yang mereka alami adalah bohong atau palsu dan berumur pendek sementara. Bukankah begitu saudara faktanya? Senang-senang pesta, waktu pesta mungkin senang, itu pun belum tentu saudara. Bisa di dalam hatinya lain dengan di luarnya. Ya, karena sukacitanya semu cuma di luar. Begitu pulang sampai di rumah dewean, saya kepingin tahu sukacita yang tadi ada di mana. Hilang, tidak berbekas. Itu orang dunia saudara. Mereka boleh sekaya apapun, boleh menikmati kesenangan dunia apapun, dan Kristus sukacita semu cuma di luar dan sangat sementara. Saudara, kalau mau sukacita sejati, tidak ada jalan lain saudara. Terima Kristus sebagai juru selamat. Kita tuh didesain oleh Allah pada waktu diciptakan berhubungan dengan Dia. Dosa memutus hubungan itu, dan hanya bisa disambung kalau kita terima Kristus sebagai juru selamat dosa. Dosanya dibereskan, hubungan tersambung kembali, maka kita hidup sesuai dengan desain. Baru bisa ada kebahagiaan yang sejati dan sukacita yang sejati. Sama seperti yang saya sering ilustrasikan, ya. Kalau saudara naik sepeda motor ini didesain oleh pabriknya pakai ban yang diisi angin, dan itu pun anginnya didesain katakanlah tekanannya 30 gitu, ya. Nah saudara suatu kali keminter, wah diisi angin ini kena paku bolong nih, tak cor semen naik, cek gak bisa bocor. Saudara cor bannya dengan semen, bisa jalan sepeda motornya? Bisa. Tapi coba dari rumah sampai di sini naik sepeda motor yang banyak dicor semen, keludakan sampai sini bokong saudara tinggal separuh. Karena apa? Kendaraannya dijalankan tidak sesuai desain, tidak bisa enak. Kita diciptakan dengan desain bersekutu dengan Allah. Kalau kita hidup sesuai desain, maka enak. Tapi pada waktu dosa memutus dan kita tetap tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat, kita tidak damai dengan Allah. Itu hidup di luar desain, di luar rancangan Allah, dan itu tidak memungkinkan saudara hidup bahagia. Bahagia lahiriah bisa, bahagia sejati mustahil. Saya sering sharingkan hidup saya sendiri karena saya alami itu secara pribadi. Waktu saya SMA baru terasa, ya. Waktu SD kecil tidak terlalu terasa, tapi SMA menyolok sekali. Saya belum Kristen, kafir total. Kalau dilihat dari semua hal mestinya saya senang. Saya jelek-jelek teman juga enggak, cacat enggak, otak saya bodoh tidak pernah naik. Pergaulan saya bisa bergaul. Saya bukan orang yang di kelas itu kan ada selalu, ya, orang-orang yang selalu dikudo, diwejek habis-habisan, saparan-paran musuh dia. Saya bukan tipe orang seperti itu. Keluarga saya anak laki satu-satunya, 4 perempuan, selalu laki terakhir. Mana bisa tidak dicintai? Saya sudah dilihat dari semua. Saya mestinya bahagia. Keluarga saya, ya, bukan keluarga konglomerat, tapi papa saya dokter, jadi duit tidak kurang, makan selalu enak, semua bagus, mobil punya, pakaian bagus, sekolah bagus, semua bagus. Pasti senang. Tapi saudara, SMA saya mulai merasakan yang menyolok, ya, hati yang kosong, dan seakan-akan ada sebuah pisau di dalam yang ngiris-ngiris, dan saya tidak ngerti apa itu gerangan.
baru tahu setelah saya menjadi Kristen. Begitu saya terima Kristus, sukacita itu datang, dan kekosongan, kehampaan, dan hak pisau yang ngiris-ngiris itu musnah. Itu bisa kembali kalau saya pegangi dosa lagi. Tuhan hajar. Tapi saudara, selama saudara tidak hidup dalam dosa dengan keras kepala, nyeruduk terus, tidak mungkin saudara tetap akan sukacita. Karena diperdamaikan oleh Kristus dengan Allah, hidup sesuai desain, maka akan ada sukacita. Tapi kalau saudara menolak itu, jangan harap ada sukacita. Sukacita semu, palsu, dan sangat sementara. Itu yang ada. Kedua saudara, kita yang sudah punya keselamatan dalam Yesus Kristus harus bersukacita. Sukacita ini harus mengatasi segala problem, segala penderitaan. Problem penderitaan itu mesti ada. Saya kena flu, nonik, delosor, lalu bengkak, talisal, bangkrut, tak tahu apa lagi saudara. Semua kita tidak bisa tidak. Gara-gara Adam dosa, penderitaan masuk dalam dunia. Saudara Kristen atau tidak Kristen, saudara kena. Bahkan kalau saudara Kristen, penderitaan muncul dari satu sudut lagi. Setan yang tidak senang karena saudara Kristen, dia akan serang saudara habis-habisan. Kadang-kadang dia kasih kenikmatan dunia supaya kita terlena dan ikut dia. Kadang-kadang dia kasih serangan dan kalau seperti pada waktu dia menyerang Ayub. Bayangkan kalau Ayub semua harta sekejap mata. Itu saja kalau itu menimpa saudara, tidak stres, depresi gimana. Tapi tidak cukup itu saudara, alatnya 7 habis dalam sekejap. Istrinya maki-maki dia kena penyakit pucuk, penyakit yang luar biasa. Saya kan dikatakan kusta, itu bukan kusta, tapi penyakit yang sangat mengerikan, tidak tahu apa. Teman-temannya datang, maunya menghibur, bukan menghibur, malah menghakimi. Kamu kenapa begini? Dosa. Kurang ajar ya. Banyak orang menghakimi seperti itu. Tapi saudara, perhatikan Ayubnya. Karena dia beriman, penderitaan muncul dan karu-karuan. Memang saudara, kelemahan iman kita membuat dalam kondisi seperti itu kita sering tidak bisa bersukacita. Sumpah, ngamuk. Jujur saja saya juga demikian. Jadi kalau saudara tidak bisa bersukacita dalam penderitaan, dalam kebangkrutan, dalam penyakit, saudara tidak sendirian. Kita bukan orang yang punya iman sempurna. Tapi saudara, itu memang bukan idealnya. Seharusnya, idealnya, tidak peduli apapun sikon di luar. Kita sakit, kita miskin, kita kena penderitaan apa bertumpuk-tumpuk. Asal kita punya keselamatan di dalam Kristus, kita seharusnya bersukacita. Sukacita ini mestinya mengatasi segala problem penderitaan. Kalau itu tidak terjadi dalam diri saudara ataupun saya, itu karena ketidaksempurnaan iman kita. Tapi makin kita maju dalam iman, makin kita bisa bersukacita dalam penderitaan. Ayub sebetulnya mula-mula bisa ya. Waktu harta habis, anak habis, dia tetap bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, itu betul-betul saya tidak bisa bayangkan ya. Orang hartanya habis total, lalu anaknya habis semua, sekejap mata bisa ngomong seperti itu, luar biasa hebatnya. Tapi toh untuk Ayub, waktu penderitaannya berlanjut, tambah penyakit, tambah istrinya maki-maki, tambah temannya menghakimi, dia toh juga tidak bisa bersukacita. Dia marah, bahkan menganggap Allah tidak adil dan sebagainya dan sebagainya. Biarpun akhirnya dia bertobat ya, tapi tetap dia jatuh. Dia jatuh tidak sedalam yang setan inginkan lalu ngutuk Tuhan, tidak. Tapi dia tetap jatuh. Jadi Ayub pun yang wah imannya sudah luar biasa, tetap tidak sempurna saudara ya. Yang sempurna cuma satu saudara, Yesus saja. Ada badai dia tidur, murid-muridnya ketakutan setengah mati, dia tidur.
Itu badai sungguh-sungguh loh. Waktu saya cerita saya pergi ke pantai Sendang Biru itu ya, sewa kapal loh. Ya kapal berapa ya, segini ya, lebih panjang sedikit barangkali dari lebarnya. Pakai mesin kecil gitu saja. Ya bisa muat mungkin sekitar 8-10 orang barangkali ya. Waktu itu kami urunan dengan satu kelompok lain. Kapalnya mengitari Pulau Sempu, balik lagi 1 jam 3 berapa saudara. Itu pantai selatan ya. Waktu baru pertama berangkat ombaknya tidak terlalu keras karena ombak dihadang oleh Pulau Sempunya. Barang sudah mengitari Pulau Sempu keluar, ini lautan bebas. Waduh, ombaknya saudara, setiap detik saya kelelep ini. Perahunya turun begini, ombak itu betul-betul kelihatan di atas dan saya ini kelelep. Naik gitu lah. 1 jam 3 berapa pegangan cagai perahu itu. Waduh, pedihnya setengah mati saudara. Mati karuan nek dimakan hiu lah. Gak lucu saudara, wong sana banyak hiu. 1 jam 3 berapa sport jantung nih saudara. Dan saya lihat ke belakang tukang perahu nih, kurang ngajar. Dia ngetingklang ini rokokan. Bagi dia bukan apa-apa itu. Bukan karena dia imannya hebat, tidak. Tapi karena bagi dia itu terbiasa, itu bukan badai. Bagi saya badai. Yang Yesus alami itu badai sungguh-sungguh saudara. Murid mereka takut setengah mati, nelayan mereka. Masih santai seperti tukang perahu saya tadi. Indah. Jadi itu badainya pasti jauh-jauh lebih hebat. Itu badai sungguhan. Yesusnya tidur, santai saja. Dan kalau dia bangun, dibangunin murid, kamu tidak peduli kita akan binasa. Mana imanmu? Takut itu menunjukkan tidak ada iman, kurang iman. Jadi saudara, kalau imannya sempurna, makin tinggi imannya, makin bisa sukacita, damai, bahagia di tengah-tengah problem. Kalau saja Roma 8 ayat 28 itu kita yakin, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita percaya itu, ngalami apapun mestinya kan guyu saja sih mestinya. Kenyataannya gak bisa kan, mencucu kita ya. Kenapa? Iman yang kurang. Belajar firman lebih, dekatkan diri kepada Tuhan lebih banyak berdoa, lebih banyak buang dosa. Makin tinggi iman kita, makin kita bahagia. Seperti ada seorang yang mengatakan, iman kecil tapi iman sungguhan membawa saudara ke surga. Pokoknya beriman Kristus ya, betul percaya, tidak peduli iman saudara kecil, sama masuk surga. Tapi lanjutannya, iman yang besar membawa surga itu ke dunia. Dalam dunia ini saya akan bahagia seakan-akan sudah di surga kalau imannya besar. Jadi saudara, rajin belajar firman, rajinlah berdoa, rajinlah menguruskan diri supaya iman bertumbuh. Karena memang seharusnya kita punya keselamatan, harusnya bersuka cita. Saudara punya duit, tidak punya kesehatan, mikir saja, pokok itu cuma sebentar. Kapan lagi saya mati, masuk surga dan bahagia selama-lamanya. Seandainya kita selalu bisa mikir itu, kita akan bahagia. Tapi repotnya kita lebih mikir duitnya ini. Waduh, gak punya duit ya opo, sakit ini gak enak kabeh dan sebagainya. Yang kita pikir sekarang, arahkan pikiran saudara pada nanti setelah kematian. Kalau itu beres, kalau itu pasti surga. Semua penderitaan dunia ini cuma sementara saudara. Memang gak enak, tapi cuma sementara. Dan toh kita nanti akan masuk surga. Tapi kalau saudara belum punya keselamatan, tidak bisa saudara bersuka cita seperti ini ya. Jadi yang belum punya Kristus dengan sungguh-sungguh, sekalipun saudara sudah sering ke gereja, cepat datang kepada Kristus dan terima Dia sebagai juru selamat. Kalau tidak ada kebahagiaan apapun yang sungguh-sungguh sekarang maupun nanti setelah mati. Sekarang poin B saudara, ayat 12.
Ini merupakan tanda yang diberikan oleh malaikat kepada para gembala. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, pemberian tanda ini diumumkan kepada mereka tujuannya. Pertama, supaya mereka tidak keliru lalu mendapatkan bayi yang lainnya. Mungkin ada banyak bayi yang lahir pada saat yang bersamaan, tapi pasti cuma ada satu yang dibungkus dengan lampin dan terutama terbaring di dalam palungan. Tidak akan ada bayi yang lain. Dengan tanda ini, tidak mungkin keliru bayi lain. Keliru bayi lain yang nyembah bayi yang bukan Yesus lah, gak lucu. Diberi tanda, tidak mungkin tidak salah. Kalau Tuhan memang mau mengarahkan orang itu akan sampai pada Kristus. Orang Majus itu tidak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan, sudah nol. Mereka jauh, bukan Yahudi sama sekali. Tidak ngerti Taurat, tidak ngerti apa-apa. Tuhan pimpin pakai bintang, akhirnya pakai firman oleh orang ahli Taurat pakainya. Tidak bisa tidak mereka sampai. Kalau Tuhan memang mau mengarahkan, gembala juga diberikan tanda, tidak ada salah. Tidak ada sekeliling bayi lain, hanya satu bayi di dalam palungan diarahkan kepada Kristus. Kedua, tanda itu penting supaya mereka percaya bahwa bayi yang ada dalam keadaan hina adalah Kristus atau anak Allah. Kalau mereka tidak diomongin tanda ini, ketemu bayi dalam palungan, tak mungkin, keliru lah. Nyari bayi yang lahir di ranjang emas, malah Allah kok. Itu akan kecondongan manusia. Tapi saudara, dikasih tahu lahirnya bayi itu ditaruh di dalam palungan, sehingga pada waktu yang kamu lihat, mereka tidak mencari sesuatu yang mewah. Mereka tahu biarpun itu sederhana, hina, tapi ini adalah Mesias, ini adalah anak Allah yang dinanti-nantikan orang Yahudi ribuan tahun. Sekarang poin C, ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Pertama saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ingat ya, tujuan akhir dari Natal bukan sekedar keselamatan manusianya, tapi supaya meraih keselamatan itu, manusia lalu memuliakan Allah. Ingat ini ya, tujuan Natal, bahkan Jumat Agung, Yesus mati dan sebagainya, bukan sekedar supaya manusia yang mestinya masuk neraka bisa selamat lalu masuk surga. Bukan cuma itu. Itu sebagian tujuan. Tujuan selanjutnya, supaya mereka yang sudah diselamatkan itu memuliakan Allah. Kalau itu saudara, kalau saudara sudah selamat tapi hidup saudara tidak memuliakan Allah, belas, saudara belum memenuhi tujuan Allah jadi manusia dan mati di atas kayu salib. Ini tujuannya saudara, memuliakan Allah. Coba pikir saudara, cita-cita saudara, arahnya hidup saudara, saudara arahkan kemana? Menyenangkan diri sendiri, membuat kaya diri sendiri, membuat populer diri sendiri, atau memang memuliakan Allah? Ingat ini baik-baik ya. Kalau kemuliaan Allah itu bukan tujuan hidup saudara, bukan sesuatu yang saudara rencanakan, hidup saudara akan menjadi sesuatu yang memuliakan Allah. Kalau itu tidak ada, seluruh jalan hidup saudara salah jalan. Kita dilahirkan tujuannya supaya kita bisa memuliakan Allah. Memang harus melalui percaya, tidak bisa tidak. Setelah kita percaya selamat, lalu memuliakan Allah. Yang lain-lain sekunder. Sekarang kedua, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertama saya poin A ya, kata damai itu, damai sejahtera kalau Indonesia, tapi sebetulnya cuma bisnya damai itu saja ya. Bisa menunjuk pada damai dalam hati, bisa menunjuk pada damai antara manusia dengan manusia. Dan yang ketiga, bisa menunjuk damai antara manusia dengan Allah. Tiga ya, damai dalam hati, damai antara manusia dengan manusia. Tadi kira-kira bisa damai antara manusia dengan Allah. Nah, Calvin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan damai sejahtera di sini
adalah damai antara Allah dan manusia. Tapi ingat ya, bahwa damai antara Allah dengan manusia ini juga akan menyebabkan damai dalam hati, dan juga akan menyebabkan damai antara manusia dengan manusia. Pada waktu dosa terjadi, hubungan manusia dengan Allah putus, hubungan manusia dengan manusia juga putus. Pikirkan ya, waktu Adam ditanya, apa kamu makan buah itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang beri. Apa ndak jai si Hawa? Kurang ngajar. Madul aku sendiri. Itu terjadi langsung, pasti ada gegeran, kejengkelan. Begitu damai dengan Allah putus, damai manusia dengan manusia putus. Bentar lagi Kain bunuh Habil dan sebagainya. Dalam hati musnah. Allahnya datang, biasanya mereka berani, mereka senang, takut bersembunyi. Jelas saudara, tiga damai ini berhubungan semua. Dan pada waktu saya terima Kristus, saya damai dengan Allah, damai dalam hati akan dipulihkan. Damai dengan sesama itu juga dimungkinkan. Memang kalau yang salah tidak percaya, tidak bisa juga ya. Tapi kalau salah percaya, ini percaya, maka kemungkinan damai itu memungkinkan. Kayak laki-laki, kelemahan manusia memungkinkan dua orang kita tetap gegeran, bisa. Tapi saudara, damai ini memungkinkan juga. Ya, dua-dua mendekat kepada Allah, maka akan lebih dekat satu sama lain. Saya pernah melihat suatu lukisan perempuan dengan laki, ya kalau tidak salah sedang rangkulan, pokoknya orang yang berpacaran atau suami istri itu ya. Lalu ada tulisan di bawahnya, the closer we come to God, the closer we come to each other. Makin dekat kita datang kepada Allah, makin dekat kita datang satu sama lain. Bayangkan kalau ini Allah ya, ini manusia ya. Kalau dua ini makin jauh dari Allah, ini makin jauh juga. Tapi dua ini makin dekat dengan Allah, makin dekat juga jaraknya dua ini. Nah, satu dekat, satu jauh, ini tetap jauh. Tapi dua-dua makin dekat, akan makin dekat. Dua-dua makin jauh, akan makin jauh. Jadi saudara, tiga damai ini jelas sangat berhubungan. Nah, Calvin mengatakan manusia itu dari lahir disebut dalam bahasa Inggris children of wrath, anak-anak kemurkaan. Efesus 2 ayat 3. Dan hanya bisa diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita baca Efesus 2 ayat 3 ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini terjemahan Indonesia ya, yang saya garis bawahi. Itu terjemahannya berbeda dalam terjemahan King James. And were by nature the children of wrath. Dan secara alamiah adalah anak-anak kemurkaan. Jadi saudara, kita dari lahir karena ada dosa, warisan dosa asal. Kita lahir dalam dosa, sehingga begitu lahir kita tidak ada hubungan dengan Allah. Murka Allah ada di kita. Kita disebut children of wrath, anak-anak kemurkaan, orang-orang yang dimurkai oleh Allah sejak lahir. Hanya bisa damai, disingkirkan murka itu kalau kita percaya pada Kristus dan didamaikan dengan Allah. Perhatikan Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat itu berarti tidak percaya juga ya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan kata tetap itu ya. Berarti dari lahir, mulai lahir murka itu di atasnya. Kalau dia tidak mau percaya, murkanya tetap di atasnya. Begitu dia mati, doa. Tapi kalau pada suatu saat dia percaya Yesus, murkanya disingkirkan, dia diberikan hidup yang kekal, didamaikan dengan Allah. Saudara sudah pergi gereja, jadi saya tidak tanya itu. Saya mungkin sudah dibaptis, saya tidak tanya itu. Saya sudah melayani, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya apapun yang lain. Saya tanya, sudahkah saudara diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus?
saudara yakin bahwa saudara damai dengan Allah, bukan anak-anak kemurkaan lagi? Apakah saudara yakin? Sebelum hal itu terjadi, murka Allah ada di atas saudara dan akan menimpa saudara secara penuh pada saat saudara mati atau pada saat Yesus datang untuk kedua kalinya. Sebelum hal itu terjadi, cepatlah damai dengan Allah. Karena kalau itu terjadi, atau saudara mati, atau Yesus datang kedua kalinya, tidak ada lagi kesempatan damai dengan Allah. Saya masuk neraka dan merasakan murka Allah selama-lamanya. Poin B, saudara. Manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini tidak berarti bahwa manusia itu hidup sedemikian rupa sampai bisa berkenan kepada Tuhan dan mendapatkan damai. Tak bisa, saudara ya. Kalimat ini menunjukkan suatu perkenan yang tergantung pada kehendak Allah yang berdaulat. William Hendriksen, seorang penafsir reform, berkata bahwa kata-kata ini, manusia yang berkenan kepadanya, artinya whom God has graciously chosen, yang telah Allah pilih dengan murah hati. Jadi Allah berkenan ini karena dia mau berkenan. Bukan manusia hidup baik lalu Allahnya berkenan, tidak. Allah berkenan karena dia mau berkenan pada orang itu. Dia pilih kepada siapa dia mau berkenan. Siapa dipilih, siapa ditolak. Aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Itu kedaulatan Allah. Orang tidak mau percaya predestinasi, urusan mereka. Saya yakin itu. Tuhan memilih dengan murah hati. Kalau kita bisa percaya, lalu kita berkenan pada Allah, itu karena Tuhan pilih kita, bukan kita yang pilih dia. Dia yang pilih kita. Laki-laki saudara, sepanjang hidup mestinya bersyukur ya. Kenapa kok kita yang dipilih itu loh? Kalau saudara orang Kristen sejati, mestinya selalu mikir, mengapa dia pilih aku? Kalau mau jujur bandingkan dengan orang-orang sekitar saudara, biarpun ada yang lebih elek, tapi yang lebih bagus dari kita tuh banyak kan? Kalau saya yakin yang lebih baik dari saya banyak. Apalagi kalau urusan hal satu yang saya buruknya nemen ya, saya temperamental ya, berangasan orangnya. Kalau urusan itu saya lihat kafir pun jauh lebih sabar dari saya itu banyak. Kenapa tidak mereka yang dipilih? Saya yang dipilih. Saya tidak ada apapun yang bagus, dia pilih saya. Hanya bisa bersyukur karena dia pilih. Dia mau pilih, titik. Itu kedaulatannya dia. Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang kedua, tanggapan dari para gembala dalam ayat 15 dan 20. Pertama saudara, ayat 15-16 adalah saat yang penting ya. Kita baca ayat 15-16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, Injil atau firman Tuhan sudah selesai diberitakan oleh malaikat. Sekarang bagaimana sikap atau tanggapan para gembala itu? Ini saat yang kritis. Setelah orang dengar Injil, setelah orang dengar firman, bagaimana tanggapannya? Itu saat yang kritis. Mereka bisa ambil ada beberapa kemungkinan. Bisa tidak percaya, kedabrus malaikatnya, anak awal lahir dari palungan, gak percaya. Kedua, mereka percaya, tapi cuek. Lahir banda, gak ngurus lah. Bisa saja. Bukankah ahli-ahli Taurat itu bersikap seperti itu? Waktu orang Majus berkata, di mana raja yang dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur, kami datang menyembah dia. Mereka tahu, mereka memberitahu di Bethlehem. Orang Majusnya ke sana, ahli Tauratnya iya. Enggak, ganggu berita lahir banda. Mereka cuek saja. Bisa sekali saudara, sikap acuh tak acuh. Pertama tidak percaya, kedua acuh tak acuh, ketiga sekedar berkata, alangkah indahnya berita itu, lalu tidak melakukan apa-apa. Saudara, seringnya orang dengar khotbah, wah khotbah bagus, tapi tidak berbuat apa-apa.
Gunanya apa saudara? Khotbahnya bagus dan saudara akui bagus, yakin memang bagus, tapi saya tidak bereaksi apa-apa. Gunanya apa? Saya dengar khotbah yang bagus, saudara, itu suatu hak, tapi itu melibatkan satu tanggung jawab. Saudara dengar khotbah bagus, tidak bereaksi, saya pikir Allahnya senang. Saudara dengar khotbah jelek, tidak bereaksi, itu masih lumayan. Oh, khotbahnya jelek. Khotbahnya bagus, tidak bereaksi, itu mengundang hukuman, saudara ya. Bukankah banyak orang Kristen setelah dengar khotbah, dengar firman Tuhan, lalu ngambil sikap-sikap seperti itu? Tidak percaya, acuh tak acuh, anggap bagus, tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi saudara, itu bukan sikap atau tanggapan dari para gembala yang hina ini. Sebaliknya, apa yang mereka lakukan? Pertama, saudara, poin A, mereka menganggap kata-kata malaikat sebagai kata-kata Tuhan, karena memang malaikat diutus oleh Tuhan. Ya, ayat 15b, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang memberitahu malaikat ya, tapi malaikat memberitahukan firman Tuhan. Maka mereka anggap kata-kata malaikat sebagai kata-kata Tuhan. Biarpun saya atau pengkhotbah yang lain bukan malaikat, tapi kalau pengkhotbah atau orang biasa manapun betul-betul memberitakan firman Tuhan, maka kata-kata orang itu adalah kata-kata Tuhan. Dan saudara cuekin kata-kata itu sama dengan cuekin Tuhannya sendiri. Saudara, setiap mendengar khotbah, kita tidak bisa nerima semua ya. Kalau khotbahnya memang salah, itu tentu bukan kata-kata Tuhan. Cuekin saja, bahkan lawan kalau memang salah, apalagi sesat. Tapi pada waktu sudah mendengar khotbah yang betul-betul benar, dasar Alkitabnya semua ada dan penafsirannya benar, lalu saudara cuekin, itu mencuekin Tuhannya. Saudara, apakah saudara menganggap kata-kata yang sesuai dengan firman sebagai kata-kata Tuhan dan saudara mentaati? Kedua, poin B, mereka mentaati atau menanggapi berita Injil itu, dan bahkan mereka saling mendorong. Yang mereka bicara satu sama lain, mari kita, ini saling mendorong, ya, saling mendorong untuk mentaati atau menanggapi secara positif berita Injil tersebut. Kita seringkali taat mungkin ya, tapi taatnya dewi-dewi. Oh, Pak Budi khotbah begitu ya, wis aku nurut. Yang lain nurut atau enggak bukan urusanku, urusan mereka. Seharusnya kita saling mendorong. Melihat yang lain tidak mentaati, kita dorong. Kita tidak bisa tidak peduli satu dengan yang lain, saudara. Kita ini digambarkan dalam Alkitab seperti tubuh ya. Kita memang tubuh Kristus. Nah, ada yang jadi jari telunjuk, ada yang jadi kelingking, ada yang jadi sikut, ada yang jadi bicep, tricep, ada yang jadi otot dada. Kalau saya lihat di Atlas Fitness Center itu ada orang-orang tertentu ya, yang latihan hanya badan atas ya, tangannya gede, dadanya gede, shoulder back semua besar semua, kaki kecil, tangannya ini lebih gede dari betisnya, kakinya kecil gelak ini. Orang tidak waras, saudara. Tapi saudara, kalau kita hanya peduli diri kita sendiri, pokoknya aku belajar dan aku nurut, saudara bertumbuh. Saudara anggota tertentu sini bertumbuh, kaki kecil, ben, gak ngurus, itu urusan dia. Tidak bisa, saudara. Tubuh Kristus jadi kelihatan jelek. Kita harus peduli satu sama lain, saling mendorong untuk mentaati. Misalnya ngajak untuk sama-sama ikut PA gitu ya. Yang tidak ikut diajak. Yang suka bolos diajak untuk lebih rajin. Yang belum pelayanan diajak untuk melayani. Belum nginjil diajak untuk nginjil, dan sebagainya. Orang Kristen seringkali kan, ya bukan seringkali, kadang-kadang, saya tidak mau terlalu jelek lah, kadang-kadang memang saling mendorong. Saling mendorongnya, saling mendorong untuk tidak taat. Ayo bolos bareng minggu depan.
jalan-jalan, piknik, tahu apa saja. Nah saudara, seharusnya kita saling mendorong untuk taat, saling mendorong untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jangan saling mendorong secara negatif, saudara ya. Poin C, saudara, hebatnya para gembala ini adalah mereka taat secara langsung, tidak menunda. Terlihat dari kata-kata cepat-cepat berangkat, ayat 16. Pada waktu mereka mendengar firman ya, ada api yang membara. Saya kira saudara mungkin pernah merasakan ya, dengar, wah, berkobar-kobar. Pada saat itu saudara mestinya langsung laksanakan firman itu, mumpung masih berkobar-kobar. Tapi saudara tunda, berkobar-kobarnya jadi dingin saudara. Terus akhirnya males gak sido. Kita menunda, dan dari penundaan datang pembatalan. Itu bahayanya saudara. Kayak mendengar Injil mau percaya Kristus bisa demikian. Tunda-tunda akhirnya urung, kayak mati gak percaya Kristus. Ketaatan dan sebagainya, pelayanan, memberi persembahan atau apapun, semua bisa seperti itu. Berkobar-kobar. Saya bilang berkobar-kobar itu bukan emosi yang mumbul karu-karuannya. Kalau emosi, jangan. Tapi berkobar-kobar yang betul-betul dari Tuhan, dorongan api yang dari Tuhan. Taati segera, jangan tunda, dia mendingin lalu habis. Adam Clark mengatakan semua penundaan berbahaya, tapi orang yang setelah mendengar Injil lalu menunda untuk datang kepada Kristus, itu yang paling berbahaya. Ini membahayakan keselamatan kekalnya. Saudara, jangan tunda untuk percaya. Cerita tentang penjahat yang bertobat pada detik-detik terakhir dan dijamin akan ada bersama Yesus dalam Firdaus pada hari itu juga. Cerita itu indah, sangat indah, menunjukkan orang detik terakhir pun kalau dia percaya sungguh-sungguh, dia selamat, tidak peduli dia sebejat apa. Tapi di sisi lain, cerita itu bisa dipakai dan sangat bisa dipakai oleh setan untuk memberikan ilham yang sesat. Lihat penjahat itu enak ya, saumur hidup dosa sakar dewe, mau mati bertobat. Kamu goblok kok, bertobat kok sekarang, nanti si enom kayak apa? Masih muda jangan bertobat. Pergi gereja ngasih persepuluhan, suruh pelayanan, suruh ini. Memang kamu jangan aja Pak Budi. Tunggu nanti mau mati, bertobat. Percaya Kristus. Di dunia enak, mati masuk surga enak juga. Bisa. Nek nututi. Saya selalu bilang bisa nek nututi. Kok tahu nek nututi? Sekarang sudah bisa meramal. Nek ada kesempatan untuk terima Yesus nanti. Saya tidak tahu kapan mati kok. Tak kurangan saudara orang yang sehat segar bugar, tahu-tahu besoknya masuk koran, rest in peace ya. Saudara, saya tidak mengharapkan siapapun mati seperti itu saudara, tapi fakta itu bisa terjadi. Jangan tunda. Kalau sekarang saudara merasa saudara belum diselamatkan, saat ini juga percaya pada Kristus sebelum saudara terlambat. Poin keempat, mereka pergi ke Bethlehem. Padahal malaikat tidak mengatakan ya nama Bethlehem, tidak dikatakan. Cuma dikatakan kota Daud dalam ayat 11. Jelas memang menunjuk pada Bethlehem. Dari semua ini terlihat bahwa mereka tidak berusaha mencari celah ya dalam firman Tuhan. Malaikat gak ngomong di mana kok kota Daud. Mereka tahu sudah kota Daud Bethlehem, tapi tak dia ngomong Bethlehem salah dia. Gak kata cari. Maka jelas yang ngomong pokoknya jelas. Mereka tidak mencari celah ya. Orang seringkali cari celah untuk menutupi kebersalahannya. Tidak ada gunanya saudara. Menghadapi manusia bisa, menghadapi Tuhan gak ada gunanya. Misalnya ya, coba perhatikan ayat ini ya, Lukas 17 ayat 4 ya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini ayat tentang orang Kristen mesti ngampuni
Berapa kali? Petrus malah tanya, berapa kali Tuhan? 7 kali. Yesus bilang, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Ini bukan dia memberikan kali-kalian suruh ngitung lalu 490. Tidak. Maksudnya 7 itu sempurna. 70 kali 7 kali terus menerus mengampuni. Tapi ayat ini berkata, dia salahnya 7 kali. Dia 7 kali kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Jadi dia akan minta maaf. Nah sekarang bagaimana kalau saudara berhadapan dengan orang yang salah pada saudara, tapi dia tidak minta maaf? Ayat ini bilang 7 kali dia kembali. Ini tidak kembali kok. Ini harus mengampuni kalau dia kembali loh. Dia tidak kembali, gak ampuni. Begitu. Tidak bisa. Kita harus tetap mengampuni. Cuma kalau menurut saya, jangan ngomong pada dia, tapi dalam hati tetap harus ngampuni. Tapi tidak usah datang pada dia ngomong, aku maafkan kamu. Ada orang-orang yang menurut saya ekstrem yang mengatakan demikian. Orang salah, biarpun dia tidak minta maaf, kamu datang pada dia dan berkata, aku maafkan kamu. Nek dia tahu ngomong, saya minta maaf itu sopo. Taruh mana muka saudara? Tidak pernah ada kita harus mengumumkan maaf kita kalau dia tidak minta. Kalau dia minta, harus katakan, oke, aku maafkan. Tapi kalau dia tidak minta, harus maafkan dalam hati. Tidak usah dinyatakan kepada dia. Tidak perlu sama sekali, saudara. Jadi saudara, jangan ayat ini dicari celah, oh harus kembali. Dia tidak kembali, jadi tidak maafkan. Tidak bisa, tetap dosa. Ya, jadi saudara, baca Alkitab jangan cari celah yang aneh-aneh untuk berusaha tidak taat, berusaha membenarkan ketidaktaatan saudara. Saudara punya jiwa atau sikap yang tulus, lurus, adil, jujur terhadap firman Tuhan. Ingat, saudara berhadapan dengan Allah yang Maha tahu. Terhadap manusia sudah bisa alasan ini, alasan itu. Terhadap dia tahu sak jeroannya saudara. Percuma saudara mau tidak jujur kepada dia, tidak ada gunanya belas. Poin kelima, poin E. Mereka mengutamakan Yesus lebih dari pekerjaan mereka. Mereka gembala domba ya. Mereka, saya yakin tentu tidak tinggalkan begitu saja domba-domba mereka ya. Mungkin mereka masukkan dombanya ke kandang atau titipkan kepada orang lain. Tapi yang jelas, dombanya sekunder. Saya dulukan Yesusnya yang diberitakan oleh malaikat. Tinggalkan dombanya, cari Yesus. Saudara, bagi saudara yang mana yang paling penting? Yang mana yang paling diprioritaskan? Yesus atau studi atau pekerjaan atau kesibukan atau keluarga atau acara senang-senang, piknik dan sebagainya? Wah, banyak. Mau prioritaskan Yesus di atas segala-galanya? Ingat ya, dia itu pencipta. Dari sudut bahwa dia pencipta, dia menciptakan kita. Sudah, kita mestinya saja nomor satukan dia. Kedua, dia menjadi manusia, mati di salib. Ketiga, dia memberikan keselamatan kepada kita. Tumpuk tiga itu, kita tidak prioritaskan dia. Kita itu keterlaluan sebetulnya. Sekarang poin kedua. Mereka menjumpai Yesus, lalu menceritakan berita dari malaikat kepada orang-orang yang ada di sana. Kita baca ayat 17-19. Dan ketika mereka melihatnya, nyatu Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, orang-orang ini bagus ya. Dia terima dari malaikat, dia beritakan. Bukan cuma mau terima, mau membagikan apa yang diterima. Jadi saudara, ini berlaku untuk semua hal sebetulnya ya. Berkat jasmani juga sebetulnya. Terima berkat jasmani, terima uang, bagikan juga kepada orang-orang yang memang dalam kebutuhan. Bukan untuk orang-orang yang malas ya. Orang yang tidak mau kerja, malas,
Tidak usah tolong. Alkitab sendiri mengatakan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah dia makan. 2 Tesalonika 3:12 ya. Jadi saudara, kalau malas ditolong, pengemis yang di perapatan itu saudara, saya tidak pernah mau ngasih. Mereka sehat, bisa kerja, mereka tidak mau kerja, saya tidak mau ngasih. Menurut saya adalah dosa ngasih pengemis yang seperti itu. Orang yang mengemis bukan karena dia catat atau bagaimana. Dia sehat, bisa kerja, tidak mau kerja, tak usah. Barusan ini ngomong-ngomong di Atlas City Center, seorang teman saya, dia punya toko mebel dan dia punya beberapa. Dia bingung. Kemarin dia tidak masuk ke Atlas. Saya tanya, kenapa kemarin tidak datang? Wah, pegawaiku keluar 4. Dan dia punya beberapa toko, bingung, pegawai keluar 4. Dia sudah masukkan iklan di koran. Yang datang 1 melamar pekerjaan. Dan 1 tuh orang oon, kata dia. Wes datang cuma 1 oon sekali. Ditolak sama dia. Dan 1 teman lagi ngomong, kita 3 orang ngomong, Indonesia ini memang aneh. Kalau menurut statistik, yang nganggur tuh banyak. Dikasih lowongan pekerjaan, gak ada yang lamar. Berarti apa saudara? Males kan gitu kan? Males mau naik tok. Yang seperti itu saudara, tak usah tolong. Lapar lah makan, nanti kerja. Tapi males ditolong terus dikasih terus, saudara, itu dosa. Membuat orang itu kerasan di dalam kemalasannya, makin males. Ini sama sekali bukan tindakan kasih, saudara. Nah, jadi saudara, banyak pendeta tetap membenarkan, bahkan banyak pendeta tetap ngasih, orang malas dikasih terus. Ini pendeta bodoh yang tidak ngerti Alkitab bagi saya. Kalau kita membantu, memberikan uang itu kan tindakan kasih sebetulnya. Pada waktu tindakan kasih ini membuat orang itu tetap malas atau tambah malas, apakah itu kasih? Tidak. Saudara, bukan cuma berkat jasmani ya yang harus kita salurkan, tapi terutama berkat rohani. Keselamatan di atas segala-galanya kita terima gratis. Kita salurkan yang kita tidak berkurang belas. Kenapa tidak pernah salurkan? Beritakan Injil. Firman Tuhan juga. Terima firman. Beritakan. Internet, BBM. Wah, ini enak sekali untuk sebetulnya untuk memberitakan firman ya. Mau minta file, bilang sama saya, tak kasih filenya. Mau saudara beritakan sama teman atau apapun, file khotbah apa tentang ini, tentang itu, saya kasih, saya bisa sebarkan, suruh orang baca makalahnya. Enak sekali sekarang dengan zaman yang begitu modern, pakai email, pakai Facebook, atau pakai apa macam-macam. Tapi persoalannya, maukah saudara yang terima ini saudara bagikan juga kepada orang-orang lain? Sekarang poin yang ketiga dan yang terakhir, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Firman Tuhan yang mereka tadi katakan, kenyataannya semua benar. Firman Tuhan memang tak bisa salah, saudara ya. Nah, Calvin memberikan komentar yang bagus. Dia berkata demikian, jika ayunan atau tempat lahir Kristus mempunyai pengaruh seperti itu terhadap mereka, ini tempat lahirnya palungan, saudara ya, sehingga membuat mereka bangkit dari kandang dan palungan ke surga. Maksudnya bangkit ke surga itu maksudnya memuliakan Allah, memuji Tuhan itu ya. Betapa lebih hebatnya seharusnya kematian dan kebangkitan Kristus mengangkat kita kepada Allah. Saudara, saya kira ada 2 peristiwa ya yang luar biasa.
Yang pertama, penjahat di atas kayu salib itu melihat Yesus yang sama sekaratnya dengan dia. Loh, kok bisa dia beriman kalau ini juru selamat? Loh, kok lucu loh. Orang ini hatang-hatang mau mati sama dengan dia. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dari mana bisa beriman kepada orang yang sekarat seperti itu? Dan kedua kelompok ini, lihat Yesus dalam palungan, si bayi gak bisa apa-apa. Orang Majus lihat Yesusnya mungkin agak besaran, mungkin berapa bulan, tapi tetap masih bayi. Sembah kepada dia dan berikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Para gembala lihat bayi di palungan, muliakan Allah. Mereka percaya itu Mesias, juru selamat. Kalau penjahat waktu lihat Yesus sekarat bisa percaya. Kalau orang-orang ini lihat Yesus dalam palungan bisa percaya. Kita yang hidup setelah Yesus mati lalu bangkit hari ketiga, lalu naik ke sorga pada hari ke-40 dan duduk di sebelah kanan Allah. Kita tahu semua itu dari Alkitab. Kita tidak memuliakan Allah. Kita ini keterlaluan. Kita punya hak lebih besar, ya. Punya pengertian lebih banyak dari mereka yang cuma lihat dalam palungan, mati sekarat dan sebagainya. Kita tahu semua Allah menjadi manusia, hidup suci, mati ya, tapi bangkit hari ketiga, naik ke surga hari ke-40, duduk di kanan Allah, akan datang kembali kedua kalinya. Kita tahu jauh lebih banyak. Mestinya jauh lebih mudah percaya dan jauh lebih memuliakan Allah. Saudara, hidup saudara jadikan apa? Siapa yang jadi raja di sini? Dalam hati saudara, si aku, ego, atau Tuhan? Ingat ya, ayat Natal itu ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia juru selamat, dia Tuhan. Orang yang cuma terima Yesus sebagai juru selamat tapi tidak sebagai Tuhan, itu omong kosong. Dua ini disatukan dalam berita Natal yang pertama. Dia juru selamat, dia Tuhan. Saya terima dia sebagai juru selamat, terima dia sebagai Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu pemilik, penguasa. Dan kalau saudara sebut dia Tuhan, saudara hambanya dia. Berarti taati dia, muliakan dia, utamakan dia, semua diri saudara untuk dia. Enak ya, percaya selamat, tapi tanggung jawabnya terima dia sebagai Tuhan, hidup untuk kemuliaan dia. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara. Amin.